Selamat datang BYD, banyak yang ditampilin. Berapa ya dijualnya? Begini ya detailnya. Oke, langsung dulu cobain si BYD atau 3 ini. Ini kunci yang standarnya ya, biasa ada lock, unlock, buka bagasi dan segala macam. Bagian belakangnya ada tulisan BYD, tapi dia juga ada kartu kayak gini buat jadi kuncinya. Jadi kalau misalnya kartu ini kita tap di spion kanan ada tulisan NFC, dia bisa buat buka tutup pintu sama buat nyalain mobilnya. Ini kayak Tesla sama Civic ya. BYD kalau bikin inovasi ngeri juga mereka. Oke. Dan kalau misalnya kita dari kondisi mati kayak gini, terus kita nyalain, ini tombol start stopnya ada di sini, dan dia kristal kayak di BMW. Kita pencet dan lihat apa yang terjadi. Ada suara kicauan burung sama layarnya muter. Jadi kalau pengen layarnya tuh portrait kayak HP bisa, tapi kalau pengen landscape kayak mobil biasa juga bisa. Selain bisa diatur di layar tengah sini, ada tombol yang kayak gini nih. Ada juga di setir kayak gini. Jadi sebebasnya aja lah orientasi layarnya mau kayak gimana. Nah, persnelangnya biasa kita, nah ini drive, oke. Dia ini modelnya ini ya kayak mobil biasa yang kalau misalnya kita lepas pedal rem, dia langsung jalan. Kan kalau beberapa mobil listrik kayak lagi-lagi Tesla gitu, dia bisa kita atur gripnya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngegas, dia nggak jalan seperti itu. Meskipun kita udah lepas pedal rem. Kesan pertama, ya semua mobil listrik pasti ya, kedap, tenang, halus tanpa getaran, karena pakai tenaga listrik. Oke, sekarang ini baterai 58% dengan total jarak tempuh perkiraan 281 km. Coba setir ya. Wah, nggak enteng-enteng amat, tapi ada sedikit beratnya. Sedikit ngasih rasa-rasa confident ya. Meskipun ini adalah sebuah crossover untuk keluarga. Kita coba belokin lagi nih. Serius? Ada beratnya. Lumayan juga. Soalnya gue belum pernah nyobain mobil ini sebelumnya. Baru ngeliat di Thailand, dan di Thailand bagus, tapi gue nggak bisa nyetir. Di sini baru pertama kali gue nyobain si BYD. Begini ya drivingnya BYD. Dan ini sama kayak si Chery Omoda E5 yang kita coba kemarin, ada beberapa kontrol yang sayangnya diterapin di layar sentuhnya. Jadi ini ada alarm ini kalau misalnya ada yang nggak pakai sabuk pengaman. Kita lanjut buka layar tengahnya. Dia ada buat kontrol atau mengendalikan sunroof di sini, buat energy recuperation atau regenerative braking ya. Regenerative braking aja di sini nih, ya energy feedback gitu-gitu. Avast ini kayaknya buat suara artificial ya. Terus HMA kayaknya ini auto high beam sejenis itu. Stability control aja dari sini dong, lihat nih. Wi-Fi, Bluetooth segala macam. Ini mereka benar-benar perusahaan teknologi ya. Semua ada di sini. Dan biarpun ini mobil Tiongkok ya, mereka udah sesuaiin. Jadi sennya di sebelah kanan, wiper di sebelah kiri. Dan ini kita nyalain sen, suaranya kayak begitu. Lucu sih. Ya, lucu. Nah, kalau buat ganti-ganti driving mode-nya itu ada di toggle switch di bawah sini. Dan damn, feedbacknya, tactile-nya enak loh. Ada 3 ya, eco, normal, sama sport. Dan ternyata buat ngatur regen-nya atau regenerative braking-nya nggak cuma dari layar, bisa juga dari sini. Biasa dipilih yang standar, high, atau mungkin yang low gitu ya. Oh, cuma 2, standar sama high doang. Berasa bedanya. Tapi kayaknya kalau dari yang kita rasain ya, dia belum bisa one pedal driving, tapi nanti coba kita explore lebih jauh lagi. Dan so far, kendalinya sih yang paling kerasa bener ya setirnya. Setirnya nggak seenteng mobil Tiongkok pada umumnya. Ini ada beratnya dan sedikit bikin confident. Tapi tentu saja maksudnya ini berat EPS ya, tau lah ya kayak gimana. Masih rada-rada artificial tapi lumayan. Nggak kopong-kopong amat lah. Terus di luar dugaan gue, mobil ini klaksonnya lumayan berwibawa. Nggak percaya? Coba dengerin. Ini sebuah crossover kecil ya. Bahkan si RV yang harganya 800 jutaan aja klaksonnya kalah gagah sama mobil ini. Dan pastinya karena ini mobil tahun 2024 dengan segala kecanggihannya, tidak mungkin dia tidak punya ADAS. ADAS mah pasti ada. Adaptive Cruise Control buat ngatur jaraknya dekat atau jauh di sebelah sini. Lane Keep, terus lane following gitu-gitu ada di sebelah sini. Dan masih banyak menu ADAS lainnya di layar bagian tengah sini yang nanti kita bisa atur-atur seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini panel instrumennya dia pakai layar yang sebenarnya kecil,
tapi informasinya benar-benar decent, cuma cukupan aja, cuma kayak speedometer, terus kilowattnya berapa yang kita pakai, sisa baterai, jarak tempuh, segala macam, mode berkendara. Cuma emang layarnya kecil aja. Dan hal yang baru gue sadar sekarang adalah beberapa kontrol buat sunroof itu touch panel, bukan tombol beneran. Ini pertama kali gue ngeh ada kayak gini tuh di Mercedes E-Class atau C-Class gitu, C-Class kayaknya. C-Class pakai begini juga. Jadi ya sayang bukan tombol, tapi ya udah. Sekarang kita pengen coba gas tipis-tipis aja deh. Kita masih di mode Eco. Agak sedikit nahan tapi tetap ada tarikan yang instan. Sekarang kita coba ke mode Sport deh, biar tahu berapa sih bedanya. Oke. Jadi lebih kuat. Ini berasa. Kita balikin ke mode Eco. Tapi kalau untuk urusan bantingan, suspensi gitu-gitu sebenarnya belum kerasa karena ini jalanan di Taman Mini mulus pol. Coba semua jalanan di Indonesia gini ya. Sekarang kita bakal berhenti dan kita bahas bagian luar, dalam, sama beberapa teknologinya. Belok kanan. Ya, jadi sekarang BYD itu udah resmi ada di Indonesia. Jadi buat kalian yang dulu suka ngelihat bus Transjakarta BYD atau taksi BYD, itu dibawa sama pihak lain. Kalau ini langsung dari BYD dari China-nya sana. Sekarang mereka udah punya 3 mobil, Dolphin, Seal, sama ini BYD Atto 3. Dan mereka punya 2 kayak divisi gitu ya. Ada yang Ocean, ada juga yang Dynasty. Tapi jujur kita agak lupa ingat ini bagian yang mana. Dan kalau kalian pengen ngelihat review dari BYD Dolphin sama Seal, udah dibahas sama Satria, ada di sebelah sana. Sekarang kita mau bahas yang ini, dan di depan sini langsung ada logo BYD. BYD. Beliin ya, Daddy. Nah, terus di sini dia ada aksen silver yang kalau seolah-olah itu kayak kumis naga atau kumis lele kali ya. Mungkin ya. Nah, karena dia adalah sebuah mobil listrik murni, dia nggak ada lubang yang kebuka gede-gede banget di sini. Ini pure dekorasi. Tapi di bawah sini ada ventilasi udara beneran sih. Sama di sini adalah radar buat ADAS-nya. Tapi selain dia pakai radar, ada juga kamera di balik spion tengah. Terus ini dia lampu depannya pastinya full LED dan ada aksen biru. Kalau ngelihat lampu ada biru-biru gini, gue kayak inget sama lampu-lampu laser BMW atau Honda Odyssey RB1. Aduh, itu mobil masih cakep sampai sekarang. Lanjut. Nah, di sini dia pakai ban yang ukurannya sebenarnya nggak gede-gede amat. Jadi dia pakai ban Continental dan lihat deh, desain velgnya keren ya. Ukurannya itu 235 50 R18. Gua ralat ucapan gua. Ini pelek 18 inci di mobil ini kok kelihatan ngepas. Kalau di mobil gua pasti agak-agak kegedean sih. Ya udahlah, dia baut 5 dan cakepnya tuh bautnya dicat hitam biar nggak mencolok sama spoke-nya. Cakep. Terus buat ngecasnya dia di bagian samping sini tinggal buka aja dan dia bisa normal charging atau fast charging. Buat fast charging dia dari 0 ke 80% itu klaimnya sekitar 50 menitan. Tapi bukan soal ngecasnya yang pengen gua highlight. Yang pengen gua highlight adalah jenis colokannya, CCS Type 2. Lihat nih, brand China bisa ngubah charger ke yang umum dipakai di Indonesia. Nggak kayak merek sebelah, ya nggak usah sebut nama lah, nggak enak sama Wuling. Nah, di spion kanan tadi ada tulisan NFC yang tadi gue bilang buat tap kartunya. Jadi bisa buka, nutup, dan bisa jalanin mobilnya juga pakai kartu ini. Udah kayak kunci hotel ya. Nah, lanjut ke belakang, dia ada smart entry, tombol di sini nih. Dan dia punya roof rail, tapi kayak ini cuma aksen doang ya. Tapi harusnya bisa dipakai sih, nggak ada tulisan cautionnya. Dan ada panoramic sunroof yang besar. Terus denger deh suara buka tutup pintunya. Solid. Terus di bagian pilar chassis ini kalian bisa lihat ada aksen yang kayak sisik. Kalau ngeliat ini gue jadi inget kayak BYD Han. Jadi dia ada kayak whisker juga di bagian depannya sama ada di sini. Nah, tapi kalau BYD Han, dia kan terinspirasinya katanya dari naga gitu ya. Yang ini gue kurang tahu, mungkin harusnya masuk Ocean atau Dynasty. Ya udah gitu. Dan rem belakang dia cakram untuk di kelas subcompact crossover di Indonesia. Ini kelas yang padat lagi-lagi. Nah, bagian belakang kita bisa lihat kalau misalnya kita buka, dia pakai lampu sen udah sekuensial dan pastinya full LED. Ini lebar banget lampu LED-nya. Ada garis chrome, ada defogger, ada wiper belakang. Dan kalau misalnya udah pengen buka bagasi nih ya, kita pengen buka bagasi. Elektrik dong. Woohoo! Dan sebenarnya lantainya itu nggak rendah-rendah amat, tapi juga nggak bisa dibilang tinggi. Ruangnya cukup, mungkin bukan yang paling lega atau yang paling praktis, tapi jelas ini cukup buat kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kita turunin dulu, ini tas siapa sih, ganggu amat. Kita lihat di bagian bawahnya ada apa.
Ini kosong ya. Ada tire repair, tire sealant kit sama pompa gitu ya. Dan kayaknya ini kabel casannya. Kita tutup. Ada kantong lagi di kanan kiri. Terus kalau pengen ngelipat jok belakang itu dari kiri sama kanannya. Jadi bukan dari belakang sini, tapi dari situ. Nah, dia ngasih cover buat privacy. Ini belum ditemukan di Honda. Oke, masuk ke dalam BYD Atto 3. Dan kalau misalnya masih ada aja yang bilang mobil Cina jelek, kasih lihat ini. Tapi kalau dia masih kekeh juga, nggak apa-apa. Mungkin dia hidup di zaman penjajahan berapa ratus tahun yang lalu ya. Oke, kita lihat bahan luar biasa di sini. Kulit jahitan merah, kulit biru lagi di sini, dan ada jahitan juga. Bahan-bahannya bagus semua loh asli. Di sini empuk, dan nggak cuma bahan, desainnya ora umum. Tapi ora umumnya jatuhnya unik sebenarnya. Jadi contoh, ventilasi AC di sini. Ini kayak CD ya atau DVD atau ya gitu-gitulah. Anjir, gue ngomong CD ketahuan banget usianya. Nah, di sini buat buka tutup AC-nya. Tektalnya lumayan enak loh. Dan nggak cuma di situ, ada juga di bagian tengah. Lagi-lagi ini kayak CD gitu ya. Dan buat buka tutup enak asli, enak. Tepat di sini ada wireless charger, dan ini persnelingnya yang tadi kita coba. Lampu hazard, sensor parkir, blind spot, auto brake hold, sama ini buat regenerative braking yang tadi kita bilang tadi. Autonya mungkin ini auto AC ya, dan buat nyala matiin AC ada di sebelah sini. Defogger atau pemanas kaca ada di bagian sini. Plus buat posisi duduk sebenarnya dia agak tinggi sedikit ya. Oh ya, dua jok depan udah elektrik nih, mayan. Dan seperti yang kita bilang tadi, wiper di sini, sen di sebelah kanan, udah sesuai mobil Jepang atau kayak mobil yang udah kita umum banget gitu ya. Dan di sini ada laci yang dalam. Cuma sayang kantong ini nggak ada kainnya, jadi kalau kita naruh barang pasti kelatak-klotok gitu ya. Nah, kita nyalain karena kita mau lihat di bagian sini ada apa. Muter-muter. Ini sih bakal wow sih ya kalau misalnya ngeliat di pameran. Tapi nggak tahu setelah 10 tahun pakai bakal kayak gimana ya, masih kepake atau enggak. Kita lihat bagian layarnya, home. Ini interface-nya kok agak mirip di Chery Omoda E5 ya. Mungkin perasaan gue aja. Nah, dia ada Android Auto, terus ada Apple CarPlay. Kayaknya belum ada ya. Oke, misalnya kita lihat di menu ini nih, yang tadi kita lihat. Swipe. Ini kan, sunroof, transport mode. Jadi mungkin kalau towing pakai ini ya, ini diaktifin gitu-gitu. Wi-Fi mungkin buat over the air update seperti itu. Nah, kita lihat lagi di bagian sini, kita lihat menu AC-nya. Ini adalah mobil yang sebagian besar menu AC dipindah ke layar semua. Lagi-lagi, gue lebih suka kalau misalnya ada tombol fisik, tapi ya mobil gini semua. Please kembalilah ke tombol. Air purification, jadi ada filter udara di bagian dalam mobil ini untuk menyaring udara-udara kotor dari luar. Cocok banget buat tinggal di Jakarta atau kota-kota lain yang polusinya naujubillah. AC setting, coba lihat. Wah, banyak banget AC settingnya. Fan speed, remote control, segala macam, auto AC, luar biasa. Dan ternyata ini kita udah masuk ke setting mobil, ada smart chassis. Steering assist, comfort sport, brake, comfort atau sport, dan comfort parking, luar biasa. Lampu, ambient light-nya banyak banget warnanya ya. Wah, bisa diatur mau semobil di depan atau belakang doang. Dynamic color berarti bisa ganti-ganti, kayak Mercy. Gile. Gokil. Follow me home. Segala macam, banyak. Spion, auto fold. Oke, ini mas standar. Door dan window. Oh ya, dia window-nya udah auto up sama auto down di keempat jendelanya. Bagus. Motif segala macam. Oke. Lengkap ya, lengkap. New energy. Regen-nya standar atau high, dan range-nya standar atau dynamic. Jadi, kalau standar, kalau kita nyalain AC atau mungkin ganti mode berkendara, dia nggak bakal mengubah estimasi atau claim range-nya. Kalau dynamic, dia bakal berubah tergantung kita nyalain AC atau enggak, mode berkendaranya apa gitu-gitu. Ini hal yang menarik untuk bisa dikonfigur. Vehicle health. Oh, ada buat maintenance, overhaul, sama vehicle information gitu ya. Car status cek complete. Status good. Ya udahlah, paling nggak tahu statusnya good gitu ya. Nah, wiper in service position. Jadi kalau kita pengen ganti ini ya, wipernya, kita aktifin ini, dia bakal ngangkat. Jadi biar gampang ganti wipernya, seperti itu. Soalnya kalau kita paksa di mode biasa, dia bakal mentok sama kap mesinnya. Sama pastinya mobil baru, merek manapun, pasti sudah ada personal assistant. Ini juga ada.
Hi BYD. Turn on Bluetooth. Enabling Bluetooth. Cepet juga responnya. Mantap. Terus kalau buat kepraktisan, sebenarnya dia rata-rata aja, bukan yang paling praktis, tapi juga nggak yang paling nyusahin. Kantong di sini wireless charging, cup holder, dan bisa dicopot. Jadi kalau misalnya pengen botol yang lebih pendek, bisa agak tinggian. Di sini kantongnya standar, tapi yang unik adalah kantong di pintunya yang ada kayak senar bass atau gitar, jadi bisa dibetot dan ada suaranya. Keren nih. Kita tinggal tunggu ntar kalau 10 tahun ke depan udah belel nggak. Jadi bagian depan sih bener-bener amazing. Nggak cuma buat amazing buat mobil Cina, buat sebuah mobil. Gila memang akselerasi brand-brand Cina ya. Ke belakang yuk. Duduk di belakang BYD atau 3. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus nih, ruang dengkul ya. Dan kita bisa selonjoran, kaki bisa masuk di sini ya. Enak. Paling kalau misalnya pengen ya, nih lihat. Kalau misalnya kita duduk kayak gini, pahanya nggak tertopang banget, tapi kalau pengen relax bisa kayak gini lah. Headrest ada 3, sabuk pengaman juga ada 3, dan ada armrest, cup holder, dan buat colokan ngecas ada Type A sama Type C di sebelah sini, dan ini ada tulisan BYD Design. Ya harus nggak harus sih, tapi oke lah. Ada AC, ini masih ada desain unik nih, bagus banget. Kantong kecil buat HP, buat powerbank gitu-gitu, sama kantong gede buat brosur atau kertas atau apalah gitu ya. Bagus ini. Dan lampu belakang dia udah elektrostatis, jadi tinggal disentuh aja, nggak ada tombolnya. Dan di bagian belakang masih ada detail-detail unik. Contohnya speaker yang nyatu sama ambient light dan nyatu sama handle pintu. Ya, ini handle pintunya. Jadi kalau pengen buka begini, ditarik ke belakang. Nah, gitu cara buka sama tutupnya. Nah, tadi kan gue bilang kalau pengen ngelipet joknya itu dari sini nih. Tapi tuasnya kuat ya. Nah, oke. Sedikit nanjak, tapi lumayan buat nambah kepraktisan. Oke, ini digeser dulu biar nggak kejepit. Sip, mantap. Kita udah lihat dia punya bagasi di belakang. Gimana kalau depannya? Biasanya sih mobil listrik ada yang punya, ada yang enggak. Dan ternyata enggak. BTW ini berat loh asli. Lumayan buat ngelatih tricep. Tangga dulu. Padahal di sini ada space yang lumayan buat naro duren gitu misalnya. Tapi dia nggak dikasih. Nah, dia penggerak roda depan, 1 motor listrik, dan dia pakai jenis baterai terbaru dari BYD. Namanya adalah Blade Battery. Jadi bentuk baterainya itu kayak pisau, dan diklaim baterai ini lebih aman dan lebih awet. Jadi BYD pernah demo kalau misalnya baterai ini pack baterainya gitu ya, ketusuk paku itu nggak apa-apa, masih aman. Kalau baterai lain biasanya udah kebakar. Itu adalah salah satu bahaya dari teknologi mobil listrik yang ada sekarang, tapi sudah diimprove oleh Blade Battery dari BYD. Untuk baterai dia ada 2 pilihan, ada yang 410 km, ada juga yang 480 km tergantung varian. Ada peredam segala macam ya. Sebenarnya jaraknya lumayan ya. 410 km masa nggak cukup buat Indonesia? Ini sudah cukup banget asli. Dan rapi ya asli, bener. Berat. Oke, jadi kesan pertama ngelihat BYD atau 3. Ini bener-bener salah satu mobil yang bikin, wah ternyata brand dari Tiongkok atau China sekarang benar-benar udah nggak boleh diremehin. Teknologi baterai bagus, range cukup, bentuk lumayan. Tapi di bagian dalamnya memang banyak yang agak-agak menjurus gimmick, misalnya layar yang bisa muter, terus desain AC-nya sama desain handle pintunya. Tapi kalau kalian emang pengen mencari sebuah mobil yang unik dengan brand yang udah bisa ngalahin Tesla loh, ini dia mobilnya. Tapi kita pasti nahan kesimpulan kita. Kenapa? Harganya kita belum tahu sekarang. Jadi kalau ngeliat kemarin MG4 433 juta, terus si MG ZS 453 juta, terus Chery Omoda kita belum tahu sekarang harganya. Tapi harusnya sih sepantaran ya. Kita lihat aja berapa harganya, sama kita lihat apakah dia enak dikendarain. Oke? Itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.